Selamat hari Minggu. Cerita kelas Ruth hari ini akan dibawakan oleh Kak Heike. Sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau bertanya kepada adik-adik nih, apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap sehat selalu ya. Kalaupun ada yang sakit, kakak berharap adik-adik lekas sembuh. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi satu buah lagu yang berjudul KASIH. Adik-adik masih ingat lagunya kan? Iya pasti dong. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami, anak-anak-Mu sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh membimbing kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca bersama dengan Kak Hike. Untuk yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang sayang sama papa, mama, kakak atau abang dan adiknya? Coba tunjuk tangan di rumahnya masing-masing.
Iya, kakak yakin banget nih dan percaya kalau adik-adik tuh sayang banget sama keluarga adik-adik. Terus kakak mau tanya lagi nih, siapa adik-adik di sini yang sayang sama teman-temannya? Iya pasti dong, pasti adik-adik juga sayang kepada teman-temannya. Terus terakhir nih kakak mau tanya, adik-adik sayang gak sih sama kakak dan abang guru sekolah minggu? Coba tunjuk tangan di rumahnya masing-masing. Iya, kakak juga yakin kalau adik-adik juga sayang sekali kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita memang harus sayang kepada semua orang. Sayang kepada papa, sayang kepada mama, sayang kepada kakak atau abang, sayang kepada adik-adik, sayang kepada teman-teman, sayang kepada kakak atau abang guru sekolah minggu, dan sayang kepada semua orang. Hal ini juga yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam cerita Alkitab hari ini adik-adik. Rasul Petrus mengajarkan orang-orang Kristen pada saat itu untuk selalu mengasihi orang lain. Gimana ya caranya? Ya, Rasul Petrus mengajarkan orang-orang pada waktu itu agar mereka, pertama, seia sekata, kedua, mengasihi, ketiga, menyayangi, keempat, seperasaan, kelima, rendah hati, dan yang keenam, tidak membalas kejahatan seseorang. Nah, adik-adik, menurut Rasul Petrus itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, mengasihi orang lain adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Ada loh cara yang gampang atau cara yang mudah untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain adik-adik. Misalnya, kita memeluk mama atau papa kita. Lalu kita mengucapkan, aku sayang deh sama mama, aku sayang deh sama papa. Terus kita juga bisa membantu teman kita atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan adik-adik. Dan masih banyak cara yang lain. Misalnya, kalau adik-adik dikasih makan sama mama, terus ada sayur, lalu bilang, ih mama aku gak mau makan sayur. Tapi bukti adik-adik mengasihi adalah adik-adik menghabiskan makanannya, walaupun adik-adik gak suka sayur, karena sayur itu baik untuk tubuh adik-adik. Lalu contoh yang lain, adik-adik misalnya sedang bermain, tapi kata mama saat itu sudah waktunya untuk belajar atau waktunya untuk istirahat tidur siang. Adik-adik harus mau menyimpan dulu mainannya, lalu adik-adik tidur siang. Atau ada saudara adik-adik yang ingin bermain, tapi adik-adik sudah main dari tadi. Adik-adik harus mau untuk meminjamkan mainannya tersebut. Nah, itu salah satu contoh adik-adik bukti mengasihi. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita memang harus mengasihi orang lain. Untuk itu, mulai dari sekarang kita sama-sama belajar yuk untuk mengasihi orang lain. Nah, sebelum kakak menutup cerita hari ini, kakak mau adik-adik menonton animasi cerita berikut ini. Kita tonton sama-sama ya.
Adik-adik, tadi udah lihat animasinya kan? Iya, coba adik-adik lihat. Awalnya, anjing kecil tersebut selalu menghalangi burung tersebut untuk mengambil cacing di dalam ember. Tapi ternyata adik-adik, setelah anjing itu melihat bahwa burung besar itu mengambil cacing untuk anak-anaknya, akhirnya anjing itu pun menolong si burung untuk mengasih cacing itu kepada anak-anaknya. Tapi kita lihat adik-adik, nggak selesai sampai di situ saja. Burung itu juga membantu anjing kecil dan pemiliknya memberikan ikan adik-adik, sehingga pemiliknya juga tidak capek-capek lagi mancing karena sudah mendapatkan ikan. Kita lihat adik-adik, anjing dan burung yang adalah binatang saja mereka saling mengasihi, apalagi kita manusia yang diberikan akal sehat, diberikan tangan dan kaki, diberikan keluarga, kita juga harus saling mengasihi. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita sama-sama yuk belajar bagaimana kita mengasihi orang lain, mulai dari keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan orang lain di seluruh dunia. Sekian cerita Kakak Heike hari ini. Nah adik-adik, cerita Kak Heike udah selesai kan? Sebelum kakak tutup dalam cerita, kakak mau kembali mengajak adik-adik bernyanyi satu buah lagu yang berjudul KASIH. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami harus saling mengasihi sesama kami.
Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, Tuhan yang boleh membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah ayat hafalan dari Matius 22 ayat 39b yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mudah kan adik-adik? Jadi jangan lupa dihafalkan lalu divideokan. Setelah itu minta mama atau papa kirim ke grup orang tua guru ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Sekian cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.